Shalom Bapak Ibu semua, jumpa lagi dalam channel Tidak Biasa. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang klasik, baik yang diyakini oleh Islam maupun yang diyakini oleh Kristen, yang ceritanya sama-sama akan mempersembahkan anak, tapi memiliki dua nama yang berbeda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang satu mengatakan yang akan dipersembahkan dalam kisah itu adalah Ishak. Yang satu lagi mengatakan yang akan dipersembahkan itu adalah Ismail. Kita akan bahas, tunggu video ini. Ismailkah yang akan dikorbankan atau Ishak? Ini adalah sebuah perdebatan yang menurut saya memakan waktu sangat lama, bahkan sampai sekarang. Kenapa? Orang Kristen mengakui bahwa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham adalah Ishak. Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail. Nah, di sini kita akan membahas Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang menurut ulama Islam sendiri yang dikorbankan. Jadi kita akan mengambil literatur dari Islam, bukan dari Kristen. Sehingga pembahasannya adalah pembahasan yang berimbang, bukan dari sudut pandang kekristenan atau Yahudi, dari berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan dari sumber literatur Islam sendiri. Bukan rahasia lagi kalau hampir semua saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Ismail adalah anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Nah, di sini kita akan bahas Bapak Ibu, apakah benar keyakinan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, semua itu dimulai dari ketika saya membaca sebuah artikel, dituliskan di sini bahwa Syekh Hamzah Yusuf menyatakan mayoritas akademisi Islam atau ulama, scholar, abad-abad terakhir mengatakan bahwa anak yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Namun, banyak dari akademisi, scholar, dan ulama pada abad-abad terdahulu menyatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, kita akan belajar, kita akan telaah berdasarkan beberapa sumber tafsir Quran, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir Quran, kita baca dulu ayat referensinya yang ada di dalam Quran. Kita baca di dalam Quran surah 37 ayat 103. Begini bunyinya. Falamma aslama watalahu liljabini. Kalau kita lihat dalam terjemahannya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tafsir At-Tabari, dinilai sebagai tafsir yang paling istimewa, di mana tafsir ini dijuluki sebagai tafsir yang paling lengkap dan paling agung. Nah, para ulama yang berkompeten sepakat mengatakan bahwa belum pernah ada kitab tafsir yang ditulis dan menyerupai kitab tafsir Imam At-Tabari, Bapak Ibu. Jadi, saya menggunakan ini. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan bahwa guru para ahli tafsir Quran adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, saya mengutip dari Syekh, dari ulama, untuk mengkonfirmasi bahwa tafsir ini dapat dipercaya di kalangan ulama. Bagaimana At-Tabari menjelaskan hal itu? Kita simak. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 21, halaman 883, Bapak Ibu. Di situ, saya perbesar, dituliskan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Lihat, bahwa Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Kita lihat lagi di dalam satu halaman 885. Ibrahim berkata kepada Ishak,
pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Lihat, Tobari langsung menuliskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail, Bapak Ibu. Nah, saya juga dibantu oleh tafsir yang lain. Jadi saya tidak menggunakan satu tafsir, tapi saya menggunakan tafsir, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 15 halaman 235, dituliskan di situ bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Siapa-siapa saja situ? Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dalam riwayat sahihnya. Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Ibnu Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Di dalam riwayatnya yang sahih, Abdullah bin Mas'ud. Anda sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud di dalam video saya yang sebelumnya. Dikatakan di situ bahwa bin Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, dijelaskan juga Abu Az-Zubair dari Jabir mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini sampai ke Malik bin Anas berpendapat, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Anda tahu? Ini semua adalah orang-orang kepercayaan Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi sudah tahu sekarang Bapak Ibu. Nah, saya ambil juga informasi dari tafsir Al-Azhar. Nah, dikatakan di situ bahwa Ishak adalah zabihullah, sembelihan Allah. Nah, itu ditegaskan sesuai dengan yang di dalam Al-Qurtubi tadi. Umar bin Khattab pun berpendapat demikian. Ada 7 sahabat utama Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Bapak Ibu, bagi saya yang 7 orang ini adalah ring satunya Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi saya menganggap, saya pribadi menilai, ini penilaian pribadi saya, akan jauh lebih akurat informasi yang dimiliki oleh ring 1 dibandingkan dengan yang lain. Akan lebih akurat, orang yang bercerita ini adalah orang-orang yang hidup semasa Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa berdasarkan 2 tafsir Quran. Yang pertama adalah At-Tabari, itu adalah tafsir yang paling lengkap dan paling istimewa serta yang paling agung. Bahkan dikonfirmasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa guru para ahli tafsir Quran adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu menurut guru para ahli tafsir Quran bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kepada saudara-saudara kita yang dari Kristen, sekarang kita sudah tahu. Saya berharap ini bisa menjadi informasi yang baik, informasi yang berguna, menjadi barokah bagi saudara-saudara saya yang dari Islam. Tunggu video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.